Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Setelah beberapa waktu lalu membahas George Soros, rasanya kurang lengkap jika kita tidak membahas investor terbaik di dunia yang dijuluki Oracle of Omaha ini. Yup, Warren Buffett. Sosok Warren Buffett ini tergolong unik. Ia tidak pernah merasakan betapa ironisnya dompet kering, yang mana sering banget Mimin rasakan. Meskipun begitu, ia lebih memilih menggunakan HP flip daripada smartphone dan tidak pernah menghabiskan lebih dari 3,17 US dollar untuk makan siangnya. Namun, orang-orang rela membayar jutaan dolar hanya untuk makan siang bersamanya. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak sampai habis ya! Warren Edward Buffett lahir pada tanggal 30 Agustus 1930 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, dari pasangan Howard Buffett dan Leila. Ia merupakan putra tunggal dari 3 bersaudara. Ayahnya merupakan anggota Kongres dan juga seorang broker saham. Semasa sekolah, Buffett kecil terkenal cerdas. Ia sangat menyukai olahraga dan juga matematika. Ia mampu menghitung angka-angka besar di dalam kepalanya. Pada tahun 1947, ia lulus dari SMA Woodrow Wilson. Pada buku tahunan terdapat keterangan di bawah namanya, menyukai matematika, calon pialang saham. Ia adalah seorang anak yang bisa bikin iri orang tua anak lain. Bukan karena nilai akademisnya, namun karena pencapaian-pencapaian yang ia buat. Meski merupakan anak anggota DPR, itu tidak membuat Buffett menjadi angkuh dan sombong. Malah sebaliknya, ia sangat ramah kepada teman-temannya. Juga merupakan seorang pekerja keras. Saat masih sekolah, ia tidak malu berjualan permen karet, Coca-Cola, dan majalah mingguan dari door to door. Dan ia juga sering membantu di toko kelontong milik kakeknya. Tidak hanya itu, saat masih duduk di bangku SMA, Buffett mencari uang tambahan dengan mengantar koran, menjual bola golf, perangko, menyemir mobil, dan lain-lain. Pada usia 14 tahun saja, ia sudah membayar pajak penghasilan sebesar 35 US dollar. Entah ini hasil didikan orang tuanya atau memang inisiatifnya sendiri. Warren Buffett sangat menyukai bisnis pada usia muda. Saat duduk di bangku kelas 2 SMA, ia dan temannya membeli sebuah mesin pinball bekas seharga 25 US dollar. Kemudian menaruhnya di sebuah barbershop. Sambil menunggu giliran potong rambut, pelanggan barbershop bisa bermain pinball. Dalam beberapa bulan ke depan, bisnisnya ini berkembang pesat. Mereka memiliki beberapa mesin pinball yang tersebar di 3 barbershop di Omaha. Kemudian, mereka menjual bisnisnya ini kepada seorang veteran perang seharga 1.200 US dollar. Pada masa sekolah pula, Buffett sudah mulai berinvestasi pada pasar saham. Ia membuat investasi pertamanya pada usia 11 tahun dengan membeli 3 lembar saham City Service. Pundi-pundi uang sudah ia kumpulkan sejak dini. Usia 14 tahun, Buffett sudah banyak berinvestasi di perusahaan ayahnya. Tidak hanya itu, dengan uang tabungannya sebesar 1.200 US dollar, ia juga membeli 16 hektar lahan pertanian untuk disewakan. Pada usia 15 tahun saja, ia sudah punya penghasilan tetap sebesar 175 US dollar per bulan. Itu setara dengan 2.554 US dollar di tahun 2020. Jika dikalikan dengan kurs Rp14.000, setara dengan Rp35.756.000. Kok Mimin jadi menyesal ya, dulu menghabiskan waktu remaja dengan bermain-main. Buat adik-adik yang masih sekolah, jangan ikutin jejak Mimin ya, biar gak nyesel juga nanti. Setelah lulus SMA, Buffett sebenarnya ingin fokus pada bisnisnya. Namun ayahnya terus memaksanya untuk mengejar pendidikan tinggi.
Oleh karena itu, ia mendaftar di Wharton School of the University of Pennsylvania. Ia kuliah di sana selama 2 tahun, lalu ditransfer ke University of Nebraska pada usia 19 tahun. Ia lulus dan mendapatkan gelar sarjana sains pada administrasi bisnis. Kemudian ia mendaftar di Harvard Business School, namun ditolak. Akhirnya, ia melanjutkan studinya di Columbia Business School karena ia mendengar bahwa Benjamin Graham mengajar di sana. Benjamin Graham adalah seorang ahli ekonomi, profesor, dan juga investor terkemuka. Buffett mendapatkan gelar Master of Science in Economics pada tahun 1951. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di New York Institute of Finance. Warren Buffett sangat tertarik pada dunia investasi. Sebagian besar dipengaruhi oleh buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Buffett sangat mengidolakan Graham. Pada tahun 1951, ia bekerja di rumah pialang ayahnya Buffett Falk & Co. sebagai sales. Namun setelah mengetahui bahwa Graham adalah salah satu direksi di Geico Insurance, Buffett berniat untuk pindah kerja di sana. Bela-belain naik kereta ke Washington DC pada hari Sabtu dan berkunjung ke kantor pusat Geico untuk menjumpai Graham. Saking ingin bekerja di sana, Buffett rela bekerja untuk Graham tanpa dibayar. Namun Graham menolak karena ia ingin menyediakan lowongan di perusahaannya untuk orang Yahudi. Buffett bukan Yahudi. Buffett kembali ke Omaha dan melanjutkan pekerjaan di perusahaan ayahnya, sembari mengambil kursus public speaking dari Dale Carnegie. Meski memiliki nama belakang yang sama, namun Dale Carnegie tidak memiliki hubungan keluarga dengan Andrew Carnegie ya. Berbicara di depan umum memang menjadi hal yang menyeramkan bagi Buffett, namun ia berupaya untuk mengalahkan rasa takutnya. Alhasil berkat didikan Dale, Buffett mampu menjadi pengajar kelas malam di University of Nebraska, yang rata-rata usia mahasiswa di sana lebih tua 2 kali lipat darinya. Pada tahun 1952, Buffett menikah dengan Susan Thompson. Setahun kemudian, putri pertamanya lahir, Susan Alice. Warren Buffett bukanlah tipe orang yang mau menerima penolakan begitu saja. Ia tak henti-hentinya membujuk Graham, hingga akhirnya Graham menyerah dan memperkerjakannya di Graham Newman Corp sebagai securities analyst pada tahun 1954. Namun kali ini ia digaji sebesar $12.000 per tahun. Di tahun yang sama pula, anak keduanya lahir. Ia menamainya Howard Graham, gabungan dari nama ayahnya Howard dan idolanya Benjamin Graham. Buffett bekerja di sini hingga tahun 1956. Menyusul pensiunnya Benjamin Graham, Buffett memulai bisnisnya sendiri, Buffett Partnership Limited di Omaha. Menerapkan ilmu yang ia pelajari dari Graham, Buffett sukses membesarkan perusahaannya dengan membeli saham-saham perusahaan lain yang dijual murah. Pada tahun 1958 contohnya, Buffett membeli saham Sanborn Map Company, perusahaan pembuat peta detail Amerika, seharga $45 per lembar, yang seharusnya seharga $65 per lembar. Hanya dalam 2 tahun ke depan, Buffett memanen keuntungan sebesar 50% dari pembelian ini. Pada tahun 1962, Warren Buffett menjadi milioner, di mana aset perusahaannya mencapai lebih dari 7,1 juta US dollar. $1.025 adalah milik Buffett. Kemudian ia membeli saham perusahaan tekstil Berkshire Hathaway seharga $7,6 per lembar sebagai permulaan untuk memasuki bisnis tekstil. Lalu pada 1965, secara agresif, Buffett Partnership memborong saham tersebut dan menjadi pemilik baru dari Berkshire Hathaway.
Di kemudian hari, Buffett menyadari bahwa tekstil bukanlah bidangnya. Maka ia mengubah perusahaan itu menjadi perusahaan keuangan. Walaupun terbilang sukses, Buffett membubarkan Buffett Partnership pada tahun 1969 untuk fokus mengembangkan Berkshire Hathaway. Ia menghapus divisi manufaktur tekstilnya dan menjual aset-asetnya yang berhubungan dengan tekstil. Kemudian melalui Berkshire Hathaway, ia membeli saham berbagai perusahaan besar seperti The Washington Post, Geico, Exxon, termasuk bank investasi Salomon Brothers yang dilanda skandal pada tahun 1987. Disusul dengan investasi yang signifikan di perusahaan minuman favoritnya, Coca-Cola, dan menjadi direktur perusahaan ini dari 1989 sampai 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai direktur di Citigroup Global Markets Holdings, Graham Holdings Company, dan The Gillette Company. Sebelumnya, Mimin menyebutkan bahwa Buffett membeli bank investasi Salomon Brothers yang sedang dilanda skandal. Skandal yang dimaksud adalah permainan transaksi surat utang. Bank investasi Salomon Brothers merupakan salah satu bank yang menguasai surat utang sejak tahun 1930-an. Berkshire Hathaway mengucurkan dana 700 juta US dollar pada tahun 1987 dan menjadi pemegang saham terbesar yakni 12%. John Gutfreund dipercaya sebagai CEO. Di bawah kepemimpinan John Gutfreund, permainan Salomon Brothers semakin kotor. Pada Agustus 1990, trader yang bernama Paul Moser melakukan tindakan fraud dengan membuat pembelian yang melebihi ketentuan. Dalam ketentuan transaksi telah diatur bahwa seorang individu hanya diizinkan memiliki maksimal 35% saham obligasi. Karena jika ada dealer yang memiliki lebih dari 35%, maka ia memiliki kekuatan untuk memanipulasi harga. Salomon Brothers melakukan pembelian dengan menggunakan beberapa nama, menguasai porsi pangsa pasar yang melebihi ketentuan, bahkan pernah menyentuh 57%. Pada Mei 1991, mereka melakukan praktik yang sama untuk kedua kalinya. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi trader lain. Skandal ini akhirnya tercium juga oleh pihak berwenang. Moser harus kehilangan pekerjaannya dan mendekam di balik jeruji selama 4 bulan. Sedangkan Gutfreund bersama beberapa petinggi lainnya dipaksa mundur dari jabatan dan Salomon Brothers dikenakan sanksi denda sebesar 290 juta US dollar. Bank ini terancam bangkrut. Departemen Keuangan Amerika Serikat melarang Salomon Brothers untuk menawar dalam lelang sekuritas pemerintah di saat Warren Buffett mengambil alih kemudi. Buffett terus berusaha meyakinkan Departemen Keuangan bahwa pelarangan tersebut tidak hanya akan merobohkan Salomon Brothers, namun juga akan menguncang sistem keuangan dunia hingga ke intinya. Berkat upaya keras Buffett, akhirnya pelarangan itu dicabut. Buffett berhasil menyelamatkan Salomon Brothers. Perusahaan itu perlahan tapi pasti terus merangkak naik. Hingga tahun 1997, perusahaan asuransi raksasa The Travelers membeli Salomon Brothers seharga 9 miliar US dollar. Buffett mendapatkan bagian sebesar 1,7 miliar US dollar. Legenda Warren Buffett dalam dunia investasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Banyak orang yang ingin mendapatkan wejangan darinya. Bahkan pada tahun 2000, Buffett mengadakan lelang untuk acara makan siang dengannya. Hanya tersedia 7 kursi dalam acara makan siang ini. Siapa sangka banyak orang yang berebutan kursi tersebut. Bahkan penawaran tertinggi mencapai 3.456.789 US dollar. Luar biasa. Uang yang dihasilkan akan ia amalkan melalui Glide Foundation.
Pada tahun 2008, Warren Buffett menjadi orang terkaya di dunia versi majalah Forbes dengan total kekayaan mencapai 62 miliar US dollar, mengalahkan Bill Gates yang sudah 13 tahun berada di posisi puncak. Tahun 2009, Buffett membuat sebuah investasi yang fatal dengan membeli saham ConocoPhillips, perusahaan energi. Ia mengatakan kepada para investor di Berkshire Hathaway, "Saya membeli saham ConocoPhillips dalam jumlah yang besar di saat harga minyak dan gas hampir mencapai puncak. Saya tidak mengantisipasi kejatuhan harga energi yang dramatis dalam setengah tahun terakhir. Namun saya sangat salah. Pembelian saya ini telah menyebabkan Berkshire rugi miliaran dolar." Di tahun 2009 ini, Bill Gates berhasil merebut kembali posisi orang terkaya di dunia versi Forbes. Dan Buffett harus puas duduk di posisi kedua. Kekayaan kedua orang ini sama-sama mengalami penurunan, di mana Bill Gates memiliki 40 miliar US dollar dan Buffett kehilangan 25 miliar US dollar dalam 1 tahun, menjadi 37 miliar US dollar. Warren Buffett dan Bill Gates menjalin hubungan yang baik, khususnya dalam kegiatan amal. Buffett memberikan 83% kekayaannya kepada Bill and Melinda Gates Foundation berupa 10 miliar lembar saham kelas B Berkshire Hathaway. Diperkirakan jumlahnya mencapai 30,2 miliar US dollar, menjadikannya sebagai donasi amal terbesar sepanjang sejarah. Ia dan Bill Gates juga mendirikan yayasan amal The Giving Pledge pada tahun 2009. Meski sudah cukup berumur, namun Warren Buffett tidak ada rencana untuk pensiun. Saat ini, Berkshire Hathaway memiliki saham di banyak perusahaan besar seperti Geico, Duracell, Dairy Queen, American Express, The Coca-Cola Company, Bank of America, Apple, United Airlines, American Airlines, dan lain-lain. Warren Buffett masih menjadi owner dari perusahaan ini. Pada 30 Agustus 2020 yang lalu, Warren Buffett baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-90 tahun. Pertanggal 11 November 2020, Warren Buffett berada pada urutan keempat orang paling kaya di dunia versi Forbes, dengan kekayaannya mencapai 86 miliar US dollar. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Let's meet again in my next video. See ya!